warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dwi Okdiana Setiabudi, Muhammad Naufan, Ivan Fahrudin Abiyasya, Vela Febrianti, Erida Aisyah Maris, dan Fitrah Ardika yang sedang berhalangan hadir. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tema riba dalam perspektif tafsir tematik. Next. Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Sejak itu, banyaknya masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi tradisi bangsa Arab terhadap jual beli maupun pinjam-meminjam barang dan jasa. Sehingga sudah mendarah daging bangsa Arab memberikan pinjaman kepada seseorang dan memungut biaya jauh di atas dari pinjaman awal yang diberikan kepada peminjam. Akibatnya banyak orang lupa akan larangan riba. Next. Pengertian riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan, aziyadah, berkembang, anumu, membesar, al-ulu, dan meningkat, al-irtifa. Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut. Arba fulan ala fulan idza azada ilaihi. Seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut liarbu ma'atoitum min syai'in litakhudhu aksara minhu, yaitu mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebihan dari apa yang diberikan. Next. Menurut terminologi fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba juga sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usyuri, dengan arti tambahan uang atas modal yang diberikan dengan cara dilarang oleh syara, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit maupun dengan jumlah tambahan yang banyak. Menurut Syekh Muhammad Abduh, riba ialah penambah-nambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta atau uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vela. Istilah riba dalam Al-Quran. Akar kata riba yang menjadi sumber kata riba digunakan dalam Al-Quran sebanyak 15 kali, yaitu yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 265, 275, 276, dan 278. Yang kedua adalah Al-Imran ayat 130. Yang ketiga An-Nisa ayat 161. Yang keempat Ar-Ra'd ayat 17, kelima An-Nahl ayat 92, yang keenam Al-Isra ayat 24, ketujuh Al-Hajj ayat 5, 8 Al-Mu'minun ayat 50, yang kesembilan Asy-Syu'ara ayat 18, ke-10 Ar-Rum ayat 39, 11 Fusilat ayat 39, 12 Al-Hawah ayat 10. Selanjutnya, akar kata riba dalam Al-Quran memiliki makna. Yang pertama, tumbuh, terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 5. Yang kedua, menyuburkan,
terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 276 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Yang ketiga, mengembang, terdapat pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Yang keempat, mengasuh, terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 24 dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 18. Yang kelima, menjadi lebih besar dan banyak, terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 92. Yang keenam, dataran tinggi, terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 265 dan Al-Mu'minun ayat 50. Macam-macam riba. Yang pertama adalah riba dalam piutang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah riba qard. Riba qard merupakan segala bentuk utang piutang yang di dalamnya terdapat motif keuntungan, yakni dengan adanya syarat kelebihan tertentu pada pengembalian oleh pihak pemberi pinjaman terhadap pihak yang berutang. Contohnya, rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam. Kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut sebagai riba qard. Yang kedua adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan segala bentuk utang piutang yang pada saat pembelian harus membayar lebih tinggi dari pokoknya karena pihak yang berutang tidak mampu membayarkan utangnya pada waktu yang ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman. Contohnya, pemberi utang berkata kepada pihak penerima hutang saat jatuh tempo, kamu melunasi hutang sekarang sesuai jumlah kamu berhutang atau membayar di kemudian hari dengan syarat adanya tambahan jumlah akan dijelaskan oleh IFA. Selanjutnya, riba dalam jual beli yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya. Yang kedua, riba fadl. Riba fadl merupakan pertukaran antar barang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang, makanan, dan sebagainya. Riba fadl itu sendiri diambil dari kata al-fadl yang berarti tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharamannya, syariat telah menetapkan ke dalam 6 jenis barang berikut, yaitu emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jadi, jika dari 6 jenis barang tersebut ditransaksikan secara sejenis, disertai tambahan, maka hukumnya adalah haram. Next. Yang ketiga, ribayat. Ribayat merupakan segala bentuk jual beli yang dilakukan oleh seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual. Selain itu, pembeli juga tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih terikat dengan jual beli sebelumnya. Dalam kata lain, tidak adanya kesepakatan mengenai kapan serah terimanya barang tersebut. Next. Selanjutnya mengenai tahapan turunnya larangan riba dalam Al-Quran. Tahapan pertama, Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Ia menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyatakan larangan dan belum mengharamkannya, melainkan hanya memberikan sinyal bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba dan juga menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan kedua, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 160 dan 161. Yang menerangkan bahwa riba dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu hal yang buruk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lebih tegas menceritakan melalui riwayat orang Yahudi yang mendapatkan balasan berupa siksaan karena kebiasaannya melakukan dan menghalalkan riba. Dengan demikian, ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas menunjukkan hukum haramnya riba. Akan tetapi masih bersifat parsial, tidak bersifat umum, yaitu mengharamkan riba yang bunganya berlipat ganda sehingga hal tersebut menyebabkan pihak peminjam mempunyai utang yang semakin menumpuk
dan akhirnya tidak sanggup untuk membayar bunga yang memberatkan tersebut. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Di dalam ayat tersebut, Allah dengan jelas, tegas, dan mutlak mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, baik besar maupun kecil. Bagi yang melakukan riba dianggap telah melakukan kriminalisasi, dan dalam ayat tersebut apabila ditemukan melakukan kriminalisasi maka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang D, dampak riba. Yang pertama, riba akan mencetak manusia yang tidak mau berusaha dan bekerja keras. Riba akan mendorong si pempraktik riba untuk memeras darah sekelompok orang yang mau berusaha dan bekerja keras. Dia akan mengarungi kehidupan dengan bersantai-santai karena selalu berharap dari harta yang dipinjamkan yang mengandung riba tersebut. Yang kedua, ada riba adalah usaha cuma-cuma. Padahal syara' mengharamkan mengambil harta secara aniaya dan tanpa haknya, serta melarang orang kuat mempersulit orang lemah. Yang ketiga adalah riba menanamkan kedengkian ke dalam hati orang-orang fakir atas orang-orang kaya. Ini dikarenakan riba akan menghilangkan sifat kasih sayang dan tolong-menolong dan membuat manusia menjadi hamba harta. Si pempraktik riba seolah-olah seekor serigala yang akan merampas apa yang terdapat di dalam sakunya manusia dengan penampilan yang tenang, penuh tipuan yang jahat dengan tidak diketahui si debitor. Yang keempat adalah riba akan meretakkan jalinan silaturahmi manusia, menghapus kebaikan di antara mereka dengan jalan kirod atau pinjam-meminjam yang baik, dan akan merampas harta si fakir dan orang yang sedang dalam keperluan mendesak, yang ingin memperbaiki usaha dan kehidupannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erida. Selanjutnya adalah yang kelima, riba akan menghancurkan harga manusia dan melahirkan perselisihan di antara mereka, selain akan memonopoli perekonomian masyarakat. Banyak petani yang terjerat lintah darat harus menjual tanah-tanah milik mereka untuk menutupi utang yang dipinjamnya yang mengandung riba. Semua ini karena bertani atau berladang banyak memerlukan pembiayaan, padahal usahanya itu sangat rentan terkena hama, kekeringan, dan paceklik. Yang E, riba dalam jual beli dan perbankan. Pertama, transaksi perbankan. Basis pendekatan dalam praktik khususnya perbankan konvensional menggunakan pendekatan berbasis bunga baik dari aspek penghimpunan maupun penyaluran dananya dari dan untuk masyarakat, di mana pihak nasabah sebagai peminjam dana bank serta pihak bank bertindak selaku pemberi pinjaman dana tersebut. Atas dasar pinjaman dana tersebut, nasabah akan dikenakan bunga dalam persentase tertentu atas pinjaman pokok sebagai kompensasi atau imbalan dari pertangguhan waktu atas pembayaran utang atau pinjaman nasabah tersebut, di mana pihak bank tidak memperdulikan hasil usaha nasabahnya, apakah usaha nasabah tersebut berhasil dan berkembang sehingga memperoleh keuntungan atau bahkan mengalami gagal sehingga mengalami kebangkrutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bella. Yang kedua adalah beli. Jual beli secara kredit sebenarnya diperbolehkan, akan tetapi yang berkembang saat ini adalah jual beli kredit dengan sistem bunga. Apalagi jika dari kredit itu dengan sistem bunga yang berfluktuatif menjadi ketidakjelasan, sehingga harga dari jual dan harga dari belinya menjadi tidak jelas. Sementara dalam syariah Islam harus ada kepastian antara penjual dan pembeli terkait dengan harga salah satunya, serta tidak diperbolehkan akan adanya perubahan
yang tidak pasti barang maupun harga yang diperjualbelikan tersebut. F. Hikmah dibalik larangan riba. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan bagi individu maupun masyarakat. Yang kedua adalah cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang diperoleh dengan cara memeras tenang lain yang pada dasarnya lebih lemah daripadanya. Yang ketiga adalah riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani karena akan kehilangan rasa sosialnya. Yang keempat adalah riba dapat karena mengambil harta orang lain yang lemah. Kelima, riba dapat mengakibatkan kehancuran karena banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin. Kesimpulannya adalah riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan pada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Sedangkan menurut istilah teknik, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Macam-macam riba yaitu ribayat, riba jahiliyah, riba qardi, riba fadli, dan riba nasi'ah. Faktor-faktor yang melatar belakangi perbuatan memakan hasil riba yaitu nafsu dunia kepada harta benda, serakah harta, tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, imannya lemah, serta selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, bisa komentar atau chat pribadi ke kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.